Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anda sekalian di rumah? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Anda sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang hadis perilaku mandiri. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita mengawali hari kita ini dengan membaca doa belajar. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki pelajaran tentang hadis perilaku mandiri. Apa itu perilaku mandiri? Perilaku mandiri adalah kegiatan melakukan tugas-tugas kita sendiri sesuai dengan kemampuan kita sendiri dan tanpa bantuan orang lain, baik dari kakak kita, orang tua kita, teman kita, maupun yang lainnya. Kita melakukan semuanya dengan mandiri atau dengan diri sendiri. Anda sekalian, pada hari ini kita akan mengetahui tentang hadis perilaku mandiri. Apa itu hadis? Hadis adalah ma warada min Nabi sallallahu alaihi wasallam bil qaul wal amal wa takririyah. Hadis itu adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perbuatan, perkataan maupun takririyah atau persetujuan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar hadis perilaku mandiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Aniz Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ay ya'khudha ahadukum ahbalah thumma ya'til jabal fayatiya bihuzmatin min hatabin ala zuhrihi fayabi'aha fayakuffallahu biha wajahu khairul lahu min an yas'alan nas a'tahu au mana'uhu. Ruwahu al-Bukhari. Dari Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang di antara kalian pergi ke gunung dengan membawa seutas tali. Kemudian dia mengumpulkan kayu bakar, lalu membawa di atas punggungnya, kemudian menjualnya. Itu lebih baik baginya daripada dia mengharap belas kasihan orang lain dengan cara meminta-minta kepada orang lain. Itu lebih baik baginya daripada meminta-minta diberi atau tidak diberi. Hadis riwayat Bukhari. Anda sekalian, hadis ini menjelaskan kepada kita sekalian tentang mandiri, yaitu melakukan sesuatu dengan sendiri sesuai dengan kemampuan kita
sendiri dan tanpa mengharap bantuan orang lain. Hadis ini telah menceritakan kepada kita tentang kebaikan untuk kita dengan bekerja dengan tangan kita sendiri daripada meminta-minta kepada orang lain. Ini anjuran kepada kita sekalian untuk berperilaku mandiri, yaitu bekerja dengan kemampuan kita sendiri. Agama kita, agama Islam, sangat menganjurkan kepada pemeluk-pemeluknya untuk berperilaku mandiri, dan larangan bagi kita untuk meminta-minta kepada orang lain demi menjaga izzah kita. Oleh karena itu, ananda sekalian, kita sebagai pelajar hendaknya menteladani Rasulullah SAW dalam hal kemandirian. Dalam agama kita, Rasulullah SAW telah mencontohkan perilaku mandiri. Pada umur 7 tahun, Nabi SAW telah mencontohkan kepada kita tentang kemandirian. Beliau telah mengembala kambing, mengembala domba, mengembala kibas bersama dengan pamannya sejak dia berumur 12 tahun. Bahkan ketika dia berumur 12 tahun, Nabi SAW telah berdagang sampai ke negeri Syam. Dan dagangannya ini selalu laris, habis untuk dibeli orang lain. Bahkan Nabi SAW bukan hanya berdagang di Madinah dan di Mekah saja, tapi sampai ke luar negeri, yaitu ke negeri Syam untuk berdagang. Ini mencontohkan bahwa Nabi SAW sejak kecil dia sudah berperilaku mandiri. Ananda sekalian, dari hadis ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa kita sebagai seorang siswa, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus berusaha mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh ustadz atau guru kita di sekolah dengan mandiri, dan larangan untuk menyontek kepada teman atau dengan cara-cara yang tidak halal. Kemudian yang kedua adalah anjuran kepada kita untuk berperilaku mandiri dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan kita secara mandiri. Berpakaian mandiri, secara mandiri, mandi dengan sendiri, merapikan tempat tidur kita dengan sendiri, mengerjakan PR, tugas kita dengan sendiri, tanpa membebani orang tua kita, kakak kita, atau orang lain. Hendaknya kita mampu untuk mengerjakan pekerjaan kita sendiri. Kemudian yang ketiga, Anda sekalian, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah anjuran untuk kita bekerja secara mandiri dan larangan untuk kita meminta-minta kepada orang lain. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "Al-yadul ulya khairum min yadis suflah." Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maksudnya adalah orang yang mampu memberi itu lebih baik daripada dia meminta-minta kepada orang lain diberi atau tidak diberi. Ini untuk menjaga
izah kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang anak muslim. Oleh karena itu, tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah, itu meminta-minta. Oleh karena itu, Rasulullah SAW telah mencontohkan keteladanan kepada kita tentang perilaku mandiri, dan marilah kita menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan untuk berperilaku mandiri. Dan dengan kita berusaha sendiri, hasil keringat kita sendiri, hasil pekerjaan kita sendiri, maka itu akan menambah keberkahan dari kehidupan kita. Itulah inti hadis tentang perilaku mandiri, yaitu salah satu contoh adalah seseorang pergi ke atas gunung dengan membawa setas sekali, kemudian mengumpulkan kayu bakar lalu menjualnya. Itu lebih baik daripada dia meminta-minta diberi atau tidak diberi. Demikianlah pembelajaran kita hari ini, semoga ada manfaatnya. Mari kita mengambil ibrah, mengambil pengetahuan dari sini, sehingga kita kelak menjadi orang-orang yang mandiri, orang-orang yang mampu mengerjakan pekerjaan kita sendiri, sehingga menjadi berkah dari kehidupan kita, baik di dunia ini maupun di akhirat. Marilah kita akhiri pelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.